Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hovifah Arianti dengan NIM 10223005 dari program studi Hukum Pidana Islam kelas 4A semester 4. Yang terhormat Bapak Muhammad Aiman SHMH selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Tata Negara. Dan di sini saya akan membahas materi dari makalah kelompok 1 yang berjudul tentang kedudukan besar dan fungsi lembaga negara. Lembaga negara merupakan suatu elemen penting dalam berdirinya suatu negara, yang mana lembaga negara tersebut yang akan melaksanakan fungsi-fungsi dari suatu negara. Selain itu, untuk menjadi instrumen dalam menjalankan pemerintahan, keberadaan lembaga negara juga merupakan cerminan dari bergeraknya sebuah negara. Dalam menjalankan pemerintahan itu juga, tiap-tiap lembaga negara tersebut memiliki kewenangan yang diatur oleh konstitusi. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR merupakan salah satu lembaga negara yang bergerak dalam lingkup politik hukum. Dan undang-undang sebagai manifestasi dari politik hukum tersebut yang memegang kekuasaan sebagai pembentuk undang-undang sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tepatnya dalam pasal 20 ayat 1. Secara sosiologis, kekayaan tersebut merupakan amanat dari seluruh rakyat Indonesia kepada lembaga perwakilan, dan pada hakikatnya rakyat memiliki andil dalam memerintah. Hal ini merupakan karakteristik yang esensial dalam pemerintahan yang berlandaskan demokrasi. Hakikatnya pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Fungsi pengaturan atau regulende functi ini berkenaan dengan kewenangan untuk menentukan peraturan yang warga negara dengan norma-norma hukum yang mengikat dan juga membatasi. Fungsi legislasi atau pengaturan yang diberikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat tersebut sebagai bentuk perwujudan sebagai lembaga pemegang kekuasaan pembentuk undang-undang. Kedudukan lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia atau ketatanegaraan Indonesia sangat penting karena menentukan posisi dan hubungan antara lembaga-lembaga tersebut dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Adapun secara umum, kedudukan lembaga negara dapat dilihat dari yang pertama adalah sederajat atau selevel, yaitu ada MPR, Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPRD, DPD, BPK, MA, MK, dan KY itu memiliki kedudukan yang sama dan menerima kewenangan konstitusional secara langsung. Yang kedua adalah tingkat. Beberapa lembaga negara juga memiliki tingkat yang lebih tinggi daripada yang lain, seperti lembaga tinggi negara, MPR, Presiden, DPR, DPD, BPK, MA, MK, dan juga KY. Yang ketiga adalah hierarki atau horizontal. Hubungan antara lembaga negara bisa bersifat hierarkis atau berstruktur kekuasaan, atau horizontal, yaitu merupakan kesederajatan dan perbedaan hanya kepada wewenang. Yang keempat adalah lembaga negara utama dan pembantu. Lembaga negara dikategorikan sebagai lembaga utama: MPR, Presiden, DPR, DPD, MA, BPK, MK, dan juga KY. Atau lembaga pembantu misalnya seperti Menteri Negara, TNI, Kepolisian, dan lain-lain. Yang kelima adalah pusat dan juga daerah. Beberapa lembaga negara berkedudukan di pusat pemerintahan, sementara yang lain dapat berkedudukan di daerah, misalnya kepala daerah, DPRD, dan lain-lain. Adapun tugas dan kewenangan lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat atau yang biasa disebut dengan MPR.
Ia memiliki tugas dan kewenangan mengubah dan menetapkan undang-undang, melantik presiden atau wakil presiden, dan memberhentikan presiden atau wakil presiden sesuai UUD. Yang kedua ada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Bertugas dan memiliki wewenang membentuk undang-undang bersama presiden, menyusun dan menetapkan APBN, memberikan persetujuan Perpu, dan fungsi legislasi, anggaran, dan juga pengawasan. Yang ketiga terdapat tugas dan kewenangan dari DPD atau Dewan Perwakilan Daerah, yaitu mengajukan RUU tentang otonomi daerah, memberi pertimbangan atas APBN dan juga pajak, dan mengawasi pelaksanaan undang-undang terkait daerah. Lalu presiden itu bertugas dan memiliki wewenang memegang kekuasaan pemerintahan, menetapkan peraturan pemerintah, menyatakan perang, membuat perjanjian, dan mengangkat atau memberhentikan menteri. Mahkamah Agung atau MA memiliki tugas dan kewenangan mengadili tingkat kasasi, menguji peraturan di bawah UU, dan wewenang kehakiman lain yang diatur undang-undang. Mahkamah Konstitusi atau MK memiliki tugas dan juga kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD, menyelesaikan sengketa antar lembaga negara, membubarkan partai politik, serta menyelesaikan sengketa hasil dari pemilu. Komisi Yudisial atau KY bertugas dan memiliki wewenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan menjaga kehormatan dan perilaku hakim. Lalu, Badan Pemeriksa Keuangan atau yang lebih dikenal dengan sebutan BPK memiliki tugas dan kewenangan memeriksa keuangan negara dan melaporkan hasil pemeriksaan kepada DPR, DPD, dan juga DPRD. Lalu yang terakhir, Bank Indonesia atau BI menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, menjaga stabilitas sistem keuangan dan sistem pembayaran. Mungkin demikianlah video pembahasan materi tentang kedudukan besar dan fungsi lembaga negara dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.